sebelumnya saya perkenalkan dulu ya narasumber kita. Jadi Bapak Ren saat ini merupakan dosen Early Childhood Education di Victoria University, Australia. Beliau memiliki beberapa bidang keahlian, diantaranya Early Childhood Development, Early Intervention, Special Education, Early Intervention Consultation for Families, Challenging Behaviors, Inclusion Support in Early Childhood. Beliau juga memiliki pengalaman menjadi Early Childhood Teacher di Only About Children, Early Childhood Early Intervention Coordinator di Brotherhood of Saint Lawrence, dan Early Childhood Educator di RMIT University. Jadi memang tema siang ini sudah menjadi bagian dari keahlian Bapak ya. Jadi oleh karena itu nanti mungkin akan ada saya memiliki beberapa pertanyaan untuk Bapak. Nanti juga sesi terakhir mungkin ada diskusi juga dan tanya jawab untuk orang Bapak dan Ibu yang ingin bertanya. Jadi Bapak dan Ibu bisa menyiapkan pertanyaan terlebih dahulu ya kalau ada pertanyaan. Nah, sekarang langsung saja kita beri sambutan kepada Bapak Ren WNS. Apa yang menyebabkan terbentuknya stigma atau pemahaman yang kurang tepat mengenai anak berkebutuhan khusus di lingkungan masyarakat sekitar? Yap. Mungkin kalau hari ini aku lebih cerita dari pengalaman aku aja ya. Semoga dari pengalaman yang aku share hari ini juga kita bisa dapat sesuatu. Cuman untuk mulai menjawab itu, apa yang membuat terbentuknya stigma, mungkin aku cerita sedikit juga ya kenapa aku akhirnya terjun ke dunia ini. Dulu waktu aku sekolah di sekolah inklusi. Jadi kita sekolahnya menerima anak-anak dengan berkebutuhan khusus. Sekolahnya bagus. Semua anak-anak dengan berkebutuhan khusus itu dapat support yang memadai. Kurikulumnya disesuaikan, lalu setiap lunchtime itu mereka ada guru yang support pembelajarannya mereka. Tapi siapa yang nggak disupport? Kitanya, teman-temannya. Jadi dari mulai aku masuk sekolah sampai aku lulus sekolah itu, kita tidak pernah diajak diskusi mengenai apa itu autism. Kita nggak pernah diceritakan atau diberitahukan mengenai kenapa teman-teman kita itu perilakunya berbeda dari kita. Jadinya apa yang terjadi? Teman-teman kita itu ada di sekolah inklusi, tapi karena kitanya nggak siap, teman-teman kita dibully, mendapat treatment yang nggak baik. Kenapa bisa kayak gitu? Karena kita sebagai teman-teman ini dan masyarakat umum, kita punya pandangan dari apa yang kita lihat kan. Dan ketika pandangan itu nggak pernah di-challenge dengan informasi yang betul, ya itu jadi bias di otak kita. Jadi kebanyakan stigma itu terjadi karena kita itu tidak pernah mendapatkan exposure ke the right information about it. Jadi misalnya aku kasih analogi ya. Ini kita bikin research di Australia waktu itu. Kita ada 30 anak. Mungkin Bapak Ibu teman-teman bisa bantu aku nebak kira-kira outcome si research-nya ini apa ya. Jadi kita punya 30 anak umur 3 sampai 5 tahun. Terus kita cuma kasih mereka 2 instruksi. Instruksi pertama, tolong gambar seorang polisi. Instruksi kedua, tolong gambar seorang perawat. Bapak Ibu teman-teman tebak ya, dari 30 anak ini kira-kira berapa banyak yang menggambar polisi pria? Aku gak bilang loh gambar polisi pria. Aku bilang gambar polisi. Tebak dari 30 anak berapa yang gambar polisi pria? Semua. 29 dari 30 anak menggambar polisi pria. Yang menggambar polisi wanita, ibunya polisi wanita. Dari 30 anak berapa yang menggambar perawat wanita? Semua. Pertanyaanku, ada gak polisi wanita? Ada. Ada gak perawat pria? Kenapa anak-anak kita menggambarnya? Padahal aku kasihnya cuman gambar polisi. Kenapa gambarnya polisi pria? Karena di setiap buku, di kebanyakan buku cerita anak, polisi representasinya adalah perawat adalah. Itu tidak benar. Tapi karena anak terekspos dengan informasi itu yang mereka anggap benar. Autism itu sama. Coba kalau aku tanya Bapak Ibu teman-teman sekalian di sini, yang suka beli buku cerita buat anak-anak berapa orang? Banyak lah ya. Yang pernah membaca buku cerita di mana ada representasi anak dengan autism berapa? 1. Bukunya Nurul pasti. Betul. Yang lain gak pernah. Gak usah deh autism. Ngomongin neurodiverse aja. Anak-anak di kursi roda. Pernah lihat gak ada representasi anak-anak di kursi roda di buku cerita anak? Gak pernah? Lalu kalau gak pernah, kira-kira apa yang kita ajarkan ke anak kita? Bahwa normal itu apa? Yang terlihat bahwa normal itu bukan representasi yang benar yang terjadi di dunia sesungguhnya, tapi anak-anak percaya bahwa itu yang sekarang dibilang normal.
Nah, sekarang bahayanya apa? Kita sekarang sering ya Bapak Ibu teman-teman kalau misalnya bicara mengenai autism, kadang kalau misalnya belum mengerti bilangnya adalah normal dan gak normal, pernah dengar? Atau normal dan abnormal. Nah, sekarang ngomongin normal dan gak abnormal aja ya. Apa yang dibilang normal? Kalau kita bicara autism, itu kita cuma bicara satu. Cara kerja otak yang berbeda dari kita. Nanti aku jelasin sedikit. Tapi itu aja sebenarnya. Coba kalau Bapak Ibu teman-teman di sini sekalian ya. Ini Mbak Laras sekalian nih aku tanya. Di sini yang kalau misalnya belajar nggak bisa ada suara sama sekali berapa orang? Yang kalau belajar ada suara tuh risih gitu. Ada ya. Tapi yang belajar perlu pakai musik siapa? Ada. Sekarang saya tanya, normalnya apa dong? Nggak ada. Apa yang dibilang normal? Nggak ada. Tapi setiap dari kita cara bekerja otaknya berbeda. Ya sama anak dengan autism. Tapi kita nggak pernah diintroduce ke konsep ini. Sekarang kalau dibilang anak autism, di luar sering bilang anak autis, itu langsung jadi label. Kesannya ada satu pandangan mengenai anak autis itu seperti apa. Padahal autis itu adalah spektrum. Setiap anak itu beda, nggak ada yang sama. Cara kerja otaknya aja yang berbeda. Tapi sekarang menjadi label yang negatif. Aneh, nggak bisa punya teman, ini, itu, segala macam. Jadi kenapa stigma itu sering terjadi? Ya karena itu, karena selama ini kita mungkin belum pernah terekspos dengan informasi yang benar mengenai autism. Di 5 detik ini aku cuma minta satu. Coba dengar sebanyak mungkin suara yang ada di sekitar kita. Identifikasi aja apa aja yang kita bisa dengar. Dari tadi kan dengerin aku ngomong kan? Aku berhenti ngomong 5 detik, identifikasi sebanyak mungkin ya. Ada suara apa aja? Pintu kebuka, orang ngomong, nafas di sebelah kedengeran, ya kan? Orang kresek-kresek kedengeran. Tapi dari tadi kedengeran nggak? Enggak, dari tadi bisa fokus ke aku. Karena ada bagian dari otak kita yang bisa memfilter. Apa yang terjadi di anak-anak autism? Semua suara yang tadi ibu bapak dengar tidak difilter, jadi volumenya sama semua. Bayangin aku naikin suara orang yang ngomong, suara pintu, semua aku naikin di level yang sama. Ibu bapak bisa konsen gak kayak apa yang aku omongin? Kira-kira butuh berapa lama untuk mulai hilang fokus? 2 detik, 3 detik. Terus kalau misalnya sekarang kita pindah nih ke tempat konser ya, jedak-jedukan tuh. Bayangin hidup sama itu 24 jam sehari. Kewalahan. Itu yang terjadi di anak-anak autism. Tapi kita gak pernah mengerti kenapa mereka tutup kuping di tempat umum. Kita nggak pernah ngerti kenapa mereka nggak mau dipanggil, nggak nengok. Kita nggak pernah ngerti kenapa mereka nggak konsen. Tapi dari hari ini aku cuman bicara ini aja. Kira-kira besok kalau misalnya ngeliat anak autism di mall tutup kuping, kita ngerti nggak apa yang terjadi? Ngerti. Dan kita nggak akan merasa mereka aneh karena kita mengerti kenapa. Apa dampak dari stigma pada keluarga dan anak yang memiliki anak dengan autisme? Mungkin sekarang kita bicara dulu mengenai sebenarnya stigma yang sering kita lihat apa, lalu apa dampaknya ya. Stigma itu di setiap lingkungan sama, dari lingkungan masyarakat, pendidikan, lingkungan kesehatan itu sama. Apa stigmanya? Sekarang kita itu bicara mengenai autism itu melalui yang saya bilang deficit based approach. Deficit based approach itu apa? Ini nggak ada yang salah ya teman-teman dengan termnya, tapi selalu kita bilang ada cara yang lebih baik untuk melakukan sesuatu kan. Nggak salah tapi ada cara yang lebih baik. Untuk autism kita bilangnya apa? Disabilitas. Pernah dengar? Disabilitas tuh disnya stands for apa? Tidak. Disadvantage, kamu tidak diuntungkan. 10% diskon. 10% dari total harganya tidak dihitung. Disability berarti tidak mampu. Apa benar teman-teman kita dengan autism itu tidak mampu? Atau yang kita bilang difabel, differently able, kemampuannya beda. Kalau ibu bapak suruh saya masak, wallahu alam, mungkin besok ibu bapak juga nggak ada di sini ya. Saya juga nggak bisa masak. Banyak hal yang saya nggak bisa lakukan. Bukan berarti saya nggak mampu kan. Teman-teman kita dengan autism juga ada area-area hidupnya di mana mereka mungkin perlu support. Kalau misalnya di sekolah tidak mampu berteman, tidak mampu in this case achieve good score di academic study-nya. Di tempat kerja tidak mampu berkontribusi ke dunia sosial. Apa benar Ananda Sukarlan jago loh main pianonya? Aku nggak mungkin bisa kayak gitu. Jadi sebenarnya bisa kalau kita lihat ke kemampuannya. Nah, cuman ketika sekarang kita pakai deficit based approach ini, dampaknya apa? Kita pakai bahasa-bahasa sekarang, kalau yang belum pada tahu, yang seperti saya bilang,
abnormal dan normal. Disabilitas, anaknya nggak pinter bu, anaknya nggak bisa ini, nggak bisa itu. Yang dampaknya itu di semua tahapan hidup. Jadi sebelum diagnosa, gurunya melihat nih anaknya ada developmental delay. Ngomong sama orang tuanya pakai deficit based approach. Bilangnya, ibu mau meeting ya. Nih bu, anaknya nggak bisa ini, anaknya nggak bisa itu. Anaknya kayaknya nggak normal bu, begitu bicaranya. Deficit based approach. Dampaknya apa? Ya bayangin jadi orang tua punya anak dicap dengan bahasa tidak normal. Gak ada orang yang mau diasosiasikan dengan terminologi itu. Akhirnya dampaknya apa? Orang tua itu sulit sekali untuk menerima informasi tersebut. Gak usah mikirin kayak kira-kira saya perlu ngapain ya. Nerimanya aja tuh sulit sekali dan lama banget. Gak ada, saya juga gak mau kalau misalnya dibilang kayak gitu. Itu dampak pertama. Kedua, oke, orang tua sudah bisa menerima, sekarang mau cari bantuan. Ibu bapak kadang kalau cari bantuan, kalau nggak Google orang terdekat dong. Tapi karena deficit based approach yang masyarakat ini ketahui mengenai autism, nanya ke keluarga, keluarga bilang apa? Kamu sih dulu waktu hamil begini begitu. Kamu sih kurang waktu sama anak, disalahin. Akhirnya orang tua yang mau cari bantuan aja sekarang dampaknya udah, gua ngomong apa enggak ya? Ntar gue ngomong yang dapat bukan bantuan, gue dijudge. Belum lagi kalau gue bilang kayak, oh anakku nih sepertinya didiagnosa autism. Ih, anaknya Shiren diomongin. Akhirnya dampaknya kembali negatif untuk keluarga. Oke, kita ngomongin sudah didiagnosa, sudah dapat support dari terapi center. Saat ini udah banyak tempat-tempat di mana kita kasih support untuk persiapan kerja. Ada si platformnya. Kembali lagi, teman-teman kerjanya siap nggak untuk menerima? Kalau nggak bisa, akhirnya apa yang terjadi? Banyak teman-teman kita yang anaknya dikeluarkan dari sekolah. Dibilangnya apa? Bu, kitanya nggak siap. Padahal hak anak loh untuk menerima pendidikan. Bu, nanti anaknya dibully. Nah itu yang harus diubah siapa bu? Pak, anaknya yang dikeluarin apa teman-temannya yang diajarin? Tapi sekarang saat ini ya itu dampak yang kita lihat kan. Jadi dampak dari si deficit based approach untuk melihat anak autism saat ini adalah teman-teman kita dan keluarga-keluarganya, orang tuanya mendapat treatment yang tidak baik di setiap tahapan kehidupan. Sampai kita lupa bahwa sebenarnya anak-anak itu juga ada kemampuan yang bisa kita support. Tapi selalu bicaranya adalah kurangnya apa ya Pak Bu? Ini belum bisa ini, belum bisa itu. Dulu Mbak Laras belajar berapa subjek di sekolah? 12, 12-an 10. mungkin ya. Ibu bapak belajarnya 10-12 subjek ya. Ada yang sampai hari ini dipakai semua? Gak ada. Aku juga cuma satu. Gak mungkin aku dibilang Ren, Senin jadi pilot ya, Selasa tolong jadi engineer nih, Rabu jadi guru. Sekarang juga cuma satu kan. Tapi dulu sekolah suruh belajar berapa? 10, 12. Kalau satu nilainya 7, kenapa sih 7? Ih kok yang ini 5? Ih. Padahal sebenarnya yang baik apa? Setiap dari kita punya minat bakatnya masing-masing. Dan ketika itu yang kita support, cukup. Kita bisa support their sense of confidence. Dan kita juga bisa support masa depannya. Akhirnya seperti anak-anak di luar sana yang minat bakatnya sudah terlihat, disupport. Dan tetap bisa akhirnya kontribusi ke dunia sosial. Gitu. Jadi memang kalau dampaknya itu ya karena juga orang-orang melihatnya kekurangannya ya Pak. Jadi dampaknya mungkin orang tua juga jadi nggak mau untuk meminta tolong gitu. Dan anak-anaknya juga merasa kayak udah kepercayaan dirinya udah turun gitu karena selalu diberitahukan kalau kurang-kurang mulu, nggak ada kelebihannya gitu kan. Orang-orang bilangnya seperti itu. Apalagi kalau di Indo ibu-ibunya, bapak-bapaknya jadi manajer keluarganya. Karena anak dibilangnya Bu sepertinya anaknya ada developmental delay. Oke, bilang ke sekolahnya, kira-kira saya mesti ngapain ya Pak Bu? Ibu tolong cari sendiri. Kita yang disuruh nyari. Buka Google, berapa tuh tipe terapinya? Banyak sekali. Apa tantangan yang sering dihadapi anak dan orang tua atau keluarga akibat munculnya stigma tersebut? Mungkin yang tadi ya dampaknya ya seperti yang tadi kita bilang, kalau misalnya dari segi orang tua ya akhirnya kebanyakan jadinya stres, trauma dengan prosesnya. Dan yang paling jadi the big issue di sini kan kita mau orang tua itu bisa terbuka. Karena kalau terbuka kita bisa
bantu. Early intervention itu kan penting sekali sebenarnya. Tapi kalau misalnya ini yang dihadapi orang tua, jadinya sungkan mau cari support. Akhirnya yang kena anaknya telah dapat support. Bukan salah orang tuanya, kita bisa ngerti sulitnya itu seperti apa. Tapi dampaknya tuh merembet. Yang tadinya orang tuanya mulainya stres, lama-lama kewalahan karena harus melakukan sesuatu yang di luar kapasitasnya. Akhirnya dampaknya ke anak karena akhirnya telat dapat support. Seperti yang waktu press conference kemarin Ferdi Hasan juga sempat ngomong kan, anak saya didiagnosa autism, saya masukkan ke sekolah berharap sekolahnya bisa support, teman-temannya nggak siap, dibully, anak saya tadinya autism sekarang autism dan depression. Jadi masalahnya itu merembet kemana-mana. Dampaknya dari si deficit based approach ini tuh banyak sekali sebenarnya gitu. Jadi memang dari satu masalah bisa nambah ke masalah yang lainnya ya. Dan itu memang kalau kita bilang berbahaya lah, maksudnya satu masalah pun belum terselesaikan malah nambah masalah yang lain. Jadi memang dampaknya sangat besar untuk orang tua dan apalagi anaknya sendiri. Oke, lalu kan kita sudah membahas bagaimana stigma dan dampaknya. Jadi bagaimana keluarga, masyarakat dan pengajar dapat menyikapi masalah stigma ini, dan apa tips yang dapat dilakukan untuk menghilangkan stigma pada anak berkebutuhan khusus? Yes. Mungkin kalau tadi kita bicara di awal kan, sekarang kita ngerti ya, stigma itu karena kurangnya exposure ke informasi yang tepat kan. Kalau sekarang kita bicara bisa ngapain, pertama-tama mungkin yang dari SpecX ini yang perlu kita pelajarin ya, kalau ngomong inklusi itu sebelumnya yang kita support siapa? Anaknya kan gitu. Tapi sekarang kita harus rubah pandangan, inklusi itu udah bukan lagi support anaknya loh, inklusi itu yang disupport siapa? Seluruhnya, teman-temannya, orang tuanya, gurunya, lalu anaknya juga di sini. Jadi, tapi setiap dari kita itu punya peranan di sini. Mau masyarakat, mau pengajar, mau orang tua, dan saya bisa bicarakan satu-satu ya. Tapi yang kita harus tahu itu inklusi itu tuh harus bahu membahu. Nggak bisa cuma diserahkan ke satu orang. Menghilangkan stigma itu bukan tugasnya satu orang. Karena stigma itu tidak dihilangkan di terapi center kan. Itu ketika anaknya keluar, stigmanya ada. Stigma itu tidak ada di misalnya di sekolah dengan inclusive support. Adanya di lingkungan sosial. Jadi kita mau belajar untuk shift dari si deficit based approach, di mana kita melihatnya adalah anak-anak autism ini tidak mampu, ke strength based approach. Kita mau melihat bahwa anak-anak ini mampu loh. Bahwa kita nggak mau cuma bilang labelnya autism. Mengerti bahwa autism itu cuman cara kerja otak yang berbeda. Udah. Nah, kalau dari segi masyarakat dulu kita ngomong. Kira-kira kita bisa apa sih sebagai masyarakat umum ya untuk membantu menghilangkan stigma? Yang pertama, pakailah language yang betul. Bahasa yang benar. Kenapa? Karena bahasa itu kalau kita bilang disabilitas seperti yang tadi bilang, kita intinya bilang bahwa mereka tidak mampu. Itu kita kasih permission ke society untuk pakai si lens ini untuk melihat anak-anak dengan autism. Mungkin difabel lebih baik. Babi Cala bilang bahwa teman-teman kita ini differently able, kemampuannya berbeda. Sebagai masyarakat umum kita be aware bahwa kita nggak lagi bicara tentang abnormal dan normal atau tidak normal. Kata-katanya apa? Neurotypical dan neurodiverse. Neurotypical itu kita yang perkembangan otaknya seperti pada umumnya. Neurodiverse children adalah yang perkembangan otaknya mungkin tidak pada umumnya. Tapi itu kita berbicara mengenai perkembangan otak dan cara pikir. Jadi orang-orang kalau udah dibilang neurodiverse dan neurotypical, kita ngerti bukan cuma nge-label, tapi berbicara mengenai perbedaan cara kerja otak. Yang tadi kita udah bilang, setiap dari kita juga beda cara kerja otaknya, sama aja. Yang ketiga, language yang kita bisa pakai. Selama ini kita pakai special needs kan, sering dengar ya special needs. Tapi pernah dengar kata-kata special rights nggak? Belum pernah ya. Special rights itu anak-anak dengan hak khusus. Kenapa ngomongin hak? Ada bedanya nggak kalau aku bilang I need a friend versus I have a right to have a friend. Saya butuh teman dan saya punya hak buat punya teman. Beda nggak? Yang mana yang harus diprotek? Hak. Berarti kalau misalnya anak-anak dengan special rights, I need an education versus I have a right to education. Saya perlu pendidikan versus saya punya hak
untuk mendapatkan pendidikan, yang ini harus disupport kan. Jadi sekarang kita bisa melihat bahwa kalau kita pakai kata-kata itu, pandangannya pun juga berbeda. Jadi sebagai masyarakat, mungkin kita bisa mulai dari situ, bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman. Ketika kita berbicara mengenai autisme, mulai sekarang bukan lagi abnormal dan normal, tapi neurotypical dan neurodiverse. Oke? Memang sekarang semua organisasi masih pakai kata-kata disabilitas, ya kita gantikan nggak apa-apa ya. Kita pakainya mulai dari kita. Difable, differently able. Anak-anak special needs, teman-teman kita dengan special rights. Mulai dari situ. Karena ketika kita menggunakan kata itu, di pikiran kita sendiri juga kita pasti akan melihatnya sebagai sesuatu yang lebih positif. Itu dari masyarakat umum. Yang kedua dari segi pengajar. Ada yang pengajar nggak ya di sini? Oke. Kalau di kelas, mulailah kita lihat. Kita udah pernah diskusi belum sama teman-teman sekelasnya? Kita pernah nggak ngajarin mereka tentang autism itu apa? Emang bisa, Ren? Autism tuh kayaknya bahasanya terlalu jelimet gitu. Teman-teman kita bisa ngerti nggak sih? Waktu itu cara kita mengajarkan kepada mereka bahwa kamu kalau bicara dengan teman kamu harus dari depan, jangan dipanggil dari belakang. Itu dengan cara kita eksperimen dengan earphone. Jadi kita bilang ke teman-teman kita, ke anak-anak kita, coba ya kalian pakai earphone, Ren panggil dari belakang. Bisa dengar nggak? Oh nggak bisa. Kenapa? Aku nggak bisa dengar kamu ngomong apa, Ren. Oke, jadi kalau misalnya aku mau kamu bisa dengar dan kamu bisa respon aku, what do I have to do? Ngomongnya dari depan, Ren. Coba eye contact sama aku. Good, that's what you do with your friend. There's always a way to introduce a concept to anak-anak. Tapi mulailah introduce cerita-cerita dengan representasi anak-anak dengan autisme. Itu banyak bukunya sebenarnya. Tapi mungkin selama ini kita nggak kebiasaan untuk berpikir seperti itu. Itu satu. Yang kedua, kita harus celebrate kemampuannya anak-anak kita di kelas. Karena teman-temannya suka ngelihatnya apa? Si Ren ada yang dampingin nih. Suka gitu kan? Si Ren hari ini perlu ini nih, perlu itu. Oh, ini kebutuhannya kayak gini. Tapi kalau aku jago gambar misalnya, apa nggak bisa sebagai kelas kita bikin pameran, ada gambar aku yang di-include misalnya. Anaknya jago main musik, ya udah akhir tahun, apakah anaknya nggak bisa kemampuannya di-highlight? Ketika kita highlight kemampuannya, teman-temannya mikirnya apa? Jago juga ya. Bisa juga ya dia kayak gini. Akhirnya pandangan mereka itu lebih positif. Jadi sebagai pengajar, tugas kita itu bukan hanya mengedukasi anak itu, malah lebih penting mengedukasi lingkungannya dan kasih mereka kesempatan. Teman-temannya bisa loh support mereka. Jangan jadi jago sendiri gitu. Aku nih special aid teacher, aku jago banget loh, aku jago banget nanganin dia. Iya, tapi kan a good leader itu yang creates new leader ya. Ya kalau gitu aku jago kalau anak-anakku jago juga untuk ngerespon teman-temannya dengan positif. Itu dari segi pengajar. Yang ketiga dari orang tua. Nah, orang tua kira-kira bisa apa? Ibu bapak di sini pada pakai social media ya, TikTok, Instagram ya, dan lain sebagainya. Kalau pernah lihat Agatha Suci nggak? Pernah banget. Oke. Agatha Suci belakangan ini yang dia post di Instagram apa? Cerita tentang siapa? Tentang anak-anaknya. Kira-kira kalau dia nge-post satu Instagram post, yang nonton berapa? Banyak. Dia nggak perlu interaksi sama yang nonton. Tapi kalau ketika video itu berbicara mengenai ini perilaku anak saya karena ini dan saya biasa meresponnya seperti ini, kira-kira apa yang terjadi sama yang nonton? Indirectly tahu caranya. Aku baru minggu lalu ngomong sama temanku, nggak bekerja di bidang edukasi. Terus dia karena tahu aku mau seminar ini, dia bilang, oh iya Ren, kemarin waktu aku di mall, aku lihat tuh ada anak steaming. Kok kamu tahu terminologi steaming? Nonton Instagram keluarga di Malaysia yang setiap harinya menceritakan keseharian anaknya dengan autisme. Jadi kita tuh punya andil, Bapak Ibu. Kan kita kan mau orang-orang untuk dapat exposure to the right information. Spekik salah satunya. Tapi tiap hari kita nontonnya Instagram, nontonnya TikTok, TV. Tapi dari dulu sampai sekarang, berapa banyak yang pernah lihat iklan tentang autisme?
Aku juga nggak pernah lihat. Tapi kalau di Australia, setiap hari aku melihat iklan yang menjelaskan tentang autisme. Support yang ada. Untuk siapa? Untuk yang nonton. Karena nggak semua orang tua akan ke therapy center. Karena nggak semua orang tua akan ada hubungan dengan sekolah inklusi. Jadi tugasnya kita cari cara untuk bisa mengedukasi dunia luar. Nah, itulah peranan-peranannya Bapak Ibu teman-teman sekalian. Di apapun yang kita lakukan, mungkin kita bisa jadi that agent of change. It could be cuman satu conversation sama orang, tapi kita highlight kemampuan anak-anak. It could be social media kita. Ren, tapi nanti kalau aku pakai social media, orang ngomong A, B, C, D. Orang akan ngomong A, B, C, D regardless. Tapi selama ini keluarga-keluarga yang aku lihat yang menceritakan tentang anaknya, lama-lama respon orang tuh positif loh. Karena kadang orang tuh sebenarnya pengen tahu, tapi takut nanya. Aku kalau nanya kayak gini sebenarnya sensitif nggak sih? Aku kalau nanya kayak gini, ini oke nggak sih? Ya udah nggak apa-apa, kita ceritakan aja. Jadi sebagai orang tua pun harapannya adalah kan kita yang experience what it feels like. Tapi kalau cuman kita yang experience tuh knowledge-nya cuman ke kita toh. Makanya punya parental group tuh juga penting, punya grup untuk keluarga. Aku lagi capek cerita sama Laras mengenai anakku. Ternyata Laras bulan lalu menghadapi hal yang sama. Laras cerita ke aku belajar dari kamu. Itu aja udah sangat nurunin beban aku gak sih? Tapi Laras ngerasanya jadi apa? Membantu. Lama-lama kita merasa bahwa ada banyak gunanya dari experience kita yang tidak cuma bisa diaplikasikan ke anak kita, tapi mungkin kita yang bisa jadi that agent of change untuk bantu orang lain juga gitu. Perubahan di cara orang melihat teman-teman kita dengan autisme. Kemarin aku ngundang temanku ke sini Laras. Terus pulang-pulang dia bilang, itu yang sepatu yang desain siapa? Anak-anak dengan autisme. Bisa ya? Mungkin buat kita ya bisa, kita juga udah sering lihat. Tapi kan kita nggak tahu buat masyarakat umum itu hal baru loh teman-teman. Karena di luar yang mereka dengar adalah yang negatif. Jadi ya mungkin dari sini menghilangkan stigma, saatnya kita jadi that agent of change. Saatnya kita merubah lensanya dan saatnya kita merubah apa yang kita kasih lihat ke dunia luar mengenai what is autism. Terima kasih lah untuk diskusinya kali ini. Kalau saya sih berpendapat tentang autis awareness. Saya udah 2 tahun atau 3 tahun sih baru kecemplung ke dunia YouTube yang soal yang konten jadul itu, yang soal yang di masalah adalah itu keberadaan anak-anak individu autism yang suka muncul di kolom komentar. Parahnya itu dia suka komentarnya yang di luar nalar, mohon maaf aja sih. Makanya itu yang jadi masalah sama sepuh-sepuh. Kok anak autis bisa dilolosin. Masalahnya itu kebanyakan tuh pakai akun orang tua, makanya itu. Padahal orang tuanya udah awareness anak itu autis. Karena maklum lah gaya komentar yang di luar nalar sampai yang komentar-komentar ngawur. Padahal tapi dari mereka itu malah dikecam, malah dianggap aneh. Itu lagi ada yang saya sih berpendapat bahwa saya setuju kalau anak maniak TV itu lahir dari anak yang suka yang kecil itu dikasih TV, lama-lama jadi hobinya malah sampai ngasih buat cari perhatian buat komentar sampah di YouTube. Gimana pendapat Ibu? Bagus sekali, itu komennya bagus sekali. Dan sekarang pernah lihat nggak di YouTube sekarang, tahu nggak bapak-bapak yang Bu Laras duduknya di sini? Iya, ini si mikrofonnya mau di sini. Kalau yang akun YouTube kebanyakan itu antara kalau nggak Widi Aji yang ini yang kemarin Sanggar Cerita. Sampai hafal namanya. Widi Aji sama Sanggar Cerita itu bagus, yang korbannya. Luar biasa. Ya. Nah, Bapak Ibu pernah lihat YouTube nggak? Ini kenapa nih penting juga komenin YouTube. Dulu tahu nggak kalau YouTube itu dislike-nya ada angkanya, pernah lihat nggak? Pernah lihat kalau sekarang dihapus nggak? Lihat efeknya nggak? Apa efeknya? Ketika satu video dislike-nya 1 juta. Itu kan it gives us permission untuk juga bicara jelek di umum karena kita ada temennya. Tapi ketika nggak bisa lihat dislike-nya, aduh orang-orang suka nggak ya? Ntar yang nggak suka gue doang lagi. Ntar kalau yang nggak suka gue doang, gue komen, ternyata pada suka, gue yang kena nih. Itulah yang namanya social pressure. Tapi gunakan social pressure for the good thing. Gunakan social pressure for the good thing. Waktu itu aku pernah lihat ada video yang sama, satu di post di Instagram, satu di post di YouTube.
Bedanya cuma satu, 5 komen pertama di YouTube itu positif. Tebak sisanya apa? Positif. Di Instagram 5 komen pertamanya adalah apa sisanya? Padahal videonya sama. Kok bisa beda banget? Ya itu tugasnya kita jadi that agent of change. Kita yang decide. Kalau kita ngeliat video satu keluarga menceritakan tentang autism, be the one to give positive comment. Be that person to give a positive comment. Jadi aku setuju banget ketika pakai YouTube ya, utilize what we utilize the most, and that is social media. And I think we haven't been using that enough untuk di sini memberikan exposure yang benar ya mengenai anak-anak autism. Jadi bagus sekali komennya. Ya. Izin lanjutkan dengan pertanyaan tadi yang tentang Boleh. soal exposure itu kan, kalau yang saya lihat kasusnya bukan hanya soal komentar yang isinya yang nggak jelas kayak Yeah. off topic. Ada satu lagi, dia dia soalnya si anak autis itu ikut komunitas yang jadul-jadul, terus akhirnya dia upload videonya itu ternyata hasil re-upload padahal ngaku-ngaku itu video dia, makanya itu lagi dikecam lagi jadi masalah sama sepupu-sepupu. Itu kalau nggak salah masalahnya udah 5 tahunan lebih tuh, yang pas yang zamannya Sanggar Cerita itu. Sangat cerita upload iklan jadul. Bagus, luar biasa. Jadi saya tuh guru yang baru pindah dari Jakarta pindah ke daerah. Ya. Ke daerah itu sekolah ini lagi menggalakkan inklusi baru pertama. Ya. Pas saya masuk ternyata udah 12 anak. Anak dari kelas 1 sampai kelas 6, 12 anak ABK yang guru-gurunya saya sudah coba sosialisasi ke anak-anak saya lakukan ya yang tadi baca buku apa. Yang jadi trik itu adalah ke teman-teman pengajar, karena mereka masih kayaknya belum menerima gitu. Kebetulan sekolah saya itu sebelahan sama SLB. Jadi ketika ada BK, kenapa nggak masuk, pindahin aja Bu. Saya kan nggak ini ya, nggak sampai hati gitu, karena orang tuanya sudah saya ajak diskusi dan mereka juga oke, gak denial. Justru PR terbesar saya itu adalah guru, sesama guru. Jadi dari semua wali kelas hanya 3 wali kelas yang udah oke. Sisanya masih Budina, SLB sebelah. Silakan, silakan kalau apa ya gitulah, selalu kayak aku menyerah gitu. Ya gitulah. Gimana ya untuk diskus yang enak tapi nggak yang menggurui gitu. Terima kasih. Itu pertanyaan bagus. Ibu siapa namanya? Budina. Budina. Kalau misalnya kita bicara mengenai guru ya, kenapa guru itu tuh kadang-kadang malah jadi yang lepas tangan? Guru itu udah ngurusin berapa anak di kelas? 30 aja capek satu hari. Saya juga pernah jadi guru di ruangan yang ada 33 anak. Dari 33 anak kita menerima 3 anak dengan berkebutuhan khusus. Lebih capek nggak? Lebih capek. Kadang guru itu apa? Kenapa ngomong kayak gitu? Bukan karena nggak mau nerima, tapi, dan ini PR-nya ya, nanti ketika closing saya juga akan bicara mengenai ini. Saat ini guru dan orang tua dituntut untuk melakukan sesuatu yang di luar kapasitasnya. Banyak hal yang guru harus lakukan tuh bukan kapasitas guru loh. Harusnya dibantu sama speech therapist, sama psikolog, at least ada training. Kita tuh mau bantu, hati kita tuh pasti mau bantu. Kadang tenaganya nggak kuat. Kita hatinya tuh mau bantu, tangannya cuma 2. Makanya kadang kalau ada komen sampai kayak kenapa sih nggak ke sekolah sebelah aja, itu datang dari mana? Mungkin mereka bisa lebih bantu. Aku tuh capek banget. Tapi kita harus ngerti ya, kalau sampai guru itu burn out dan orang tua itu burn out, bukan salahnya mereka dan tidak apa-apa. Mungkin sekarang yang kita bisa pikirkan, biasanya kalau ada guru ngomong kayak gitu, aku aja ngomong, pasti capek ya jadi kamu ya. Pasti capek banget, udah harus ngurusin 30 anak, sekarang kamu ada anak berkebutuhan khusus, kamu gimana rasanya? Jadi yang aku ajak ngomong malah bukan nih, kamu support anak ntar kayak gini-gini ya. Tapi well-beingnya si guru ini yang aku mau prioritaskan. Karena mungkin ya capek juga gitu. Jadi aku ajak ngomong, ibu gimana, capeknya di mana? Sekarang gimana? Aduh Ren, ya ampun. Dari saya supportnya bisa apa? Aku yang nanya. Untuk kamu, bukan untuk anakmu dulu. Karena kalau kamu gak disupport, kamu gak bisa support anakmu. Untuk kamu perlunya apa? Tambahin dong Ren guru di kelas. Kalau gak ada fundingnya, oke, kita cari. Ren kurangin dong jumlah anaknya di kelas. Memang ini solusi yang gak bisa pada saat itu juga ya. Tapi mungkin kita bisa shift pandangannya. Shift pandangannya dari kira-kira gimana sih gue bisa bikin lu tuh ngerti bahwa it's okay for us to accept it too. Oke, di hari dia menerima diagnosa itu, dia harus menerima bahwa seluruh hidupnya akan berubah. Itu sulit loh. Tapi untuk guru,
kesulitannya beda. Ketika dia menerima anak dengan berkebutuhan khusus, emosinya harus siap, energi fisiknya harus siap, multitaskingnya harus siap. Jadi kita sebagai yang support, taruhlah well-being mereka duluan. Kalau ada orang tua yang letih dan udah kayak nggak kuat nih Ren, aku nggak akan bicara nih Bu strategi baru. Ibu ngomong sama saya kenapa capeknya. Ntar kita omongin gimana caranya ibu bisa regulasi emosinya ibu. Anaknya akan bisa ketika ibu bisa. Guru juga sama gitu. Jadi mungkin conversationnya bisa kayak gitu. Nggak apa-apa Bu, aku ngerti kalau sekarang sulit. Gimana rasanya? Kesulitannya apa? Jadi didengarkan. Oke, ibu perlu supportnya apa? Aku perlu ini. Kadang yang mereka perlu tuh cuma tahu bahwa ketika ini sulit saya akan dapat support. Sore, nama Sore, saya Ibu. Uti Prawiro. Saya ingin menanyakan, mungkin kalaupun saya salah, mohon maaf. Sama sekali. Setiap sekolah, entah itu di swasta atau di negeri, selalu anak berkebutuhan khusus selalu di di kelas-kelasnya itu tidak dibedakan. Dalam arti gini, kalau anak autis dengan anak autis, integrat sindrom. Nah, saya sudah menyarankan dengan pihak sekolah, kepala sekolahnya, Pak, mohon anak autis jangan sama anak autis, dia tidak ada interaksi seperti itu. Jawabannya, maaf Bu, ini sudah wewenang pemerintah yang memberi peraturan. Itu waktu belum lama ini, saat SD, anak saya SD, anak saya autis. Nah, saya memberikan saran kepada kepala sekolahnya, diindahkan dan anak saya berinteraksi dari anak autis sama anak sindrom. Jadi mereka berinteraksi ya Pak, Bu. Dalam hal ini jadi ada aja pembicaraan dari mereka, istilahnya anak sindrom itu berinteraksi ke saya. Bunda, tadi Farhan begini loh, saya tadi kasih tahu jangan begini-begini, dia mau. Jadi ada rasa kebersamaan. Bapak bisa bayangkan dong kalau kita lagi main catur gimana? Nah itu seperti itu Pak, mohon maaf ya. Saya merasakan anak saya autis. Jadi dia diam aja, semua itu ada sekelas biasa 4 atau 3, itu negeri. Itu anak autis semua, tidak ada interaksi. Tapi kalau digabung sama anak sindrom atau yang Neurotipikal. ya, itu ada interaksinya. Jadi semangat. Nah, di sini saya jadi punya semangatnya gini. Saya kan pemerhati anak bangsa ya, Pak ya, khususnya untuk autis juga dan umum. Nah, saya bawalah mereka ke gedung DPR. Wah, luar biasa. Itu Pak, benar-benar excitednya Pak. Semangatnya Pak, luar biasa. Karena digabung dengan anak ABK yang autis, yang sindrom dan sebagainya. Itu mereka tidak ada yang diam. Maksudnya bukannya diamnya bersemangat lah, istilahnya itu Pak. Jadi saya bawa mereka itu ke museum, ke gedung paripurna, yang pidato presiden dan sebagainya. Itu mereka luar biasa sekali Pak. Tidak ada yang diam, dalam arti semangat gitu. Nah di sini saya mau menanyakan kepada Bapak dan Ibu, apakah benar saran saya kepada pihak sekolah seperti itu? Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Gak ada kurangnya sama sekali Bu. Terima kasih udah sharing loh, Oh itu iya, luar satu biasa lagi sekali. mohon maaf Pak. Iya nggak apa-apa banget Bu. Kalau anak berkebutuhan khusus itu setelah tamat SMA itu saya agak bingung Pak. Kan semua orang sosialnya beda-beda ya Pak. Yang ada di London School sama di Binus. London School 1 semester 11 juta. Nah, udah kebeli ya Bu, tas-tas baru ya Bu? Saya nggak kepikiran. Pokoknya yang pasti gimana anak saya bisa belajar, teman-teman yang bisa belajar, disupport sama pemerintah. Di universitas ya Pak ya. Terima kasih. Bagus, itu pertanyaan bagus dan itu relatable. Jadi saya jawab yang pertama dulu ya. Di sini dan di luar pertanyaannya sama. Anak saya sekolahnya masukin sekolah mainstream apa sekolah khusus ya? Jawabannya itu satu. Yang mana yang lebih menguntungkan untuk anaknya? Itu selalu jawabannya di situ. Bedanya apa? Ada anak-anak di sini yang
secara development dia lebih cepat bertumbuh ketika digabung dengan anak-anak neurotipikal. Dan biasanya apa? Dia punya kemampuan untuk berkonsentrasi dengan jumlah anak yang cukup banyak. Tapi kalau misalnya dia di sekolah khusus, dia itu namanya tuh scaffolding. Jadi dia tidak belajar dari orang-orang yang skillnya di atas dia. Makanya akhirnya terhambat. Berarti lebih menguntungkan yang pertama dong kalau dia di sekitar anak-anak neurotipikal. Berarti jawabannya dia harus di sekolah mainstream. Tapi ada anak-anak berkebutuhan khusus yang ketika enroll di sekolah mainstream kesulitan. Ternyata dengan jumlah kelas dan jumlah anak yang lebih sedikit, itu dia belajarnya lebih cepat. Jadi kita lebih pilih mana? Masukkan dia ke sekolah di sini dengan teman-teman neurodiverse. Apa bedanya? Cuma pertanyaan satu, yang mana yang lebih menguntungkan untuk developmentnya dia. Jadi sebenarnya jawabannya nggak ada yang salah, tapi goalnya apa? Goalnya itu selalu di sekolah mana, in which school yang anaknya itu developmentnya bisa jadi lebih cepat berkembang. Nah, kalau tadi pertanyaan yang kedua itu bagus banget tuh. Abis SMA tuh gimana? Nah, ini juga mau kita bawa nanti di closing ceremony. Cuman di sana itu namanya, di sini juga ada sekolah vokasi kan ya, Bapak Ibu. Di sini udah sering pasti dengar SMA dan SMK. Kalau SMK siap kerja, intinya kan. Pertanyaannya, perlu nggak teman-teman kita yang berkebutuhan khusus belajar 12 pelajaran? Mungkin nggak perlu. Ini aku ngomong kayak gini sebenarnya ini sistem pendidikan yang mesti dirombak ya. Tapi aku ngomong aja kayak mungkin nggak perlu. Yang kita mau adalah kita kan tahu anak-anak dengan berkebutuhan khusus perlu waktu yang sedikit lebih lama untuk menyerap konsep, ya kan? Daripada mereka masuk SMA di mana dikasih 12 pelajaran, kenapa nggak ketika SMP kita lihat minat bakatnya? Lalu SMA itu yang di sana yang ada itu sekolah vokasi. Jadi pilih mau bidang apa, mau jadi barista kah, mau jadi guru kah, mau jadi ini kah, itu kah, sesuai minat bakatnya. 3 tahun SMA itu dibantu dari segi sosialnya dan segi kemampuannya. Jadi ke prakteknya. Tapi setelah 3 tahun apa yang terjadi? Sudah siap kerja anak-anaknya. Dan dia nggak lagi harus belajar subjek-subjek yang dia nggak akan pernah pakai sebenarnya. Kalau bicara kemandirian itu lebih menguntungkan kan sebenarnya. Jadi itu yang sekarang lagi coba kita introduce juga gitu di sini. Mungkin selalu semuanya fokusnya satu, apa yang menguntungkan buat anaknya gitu. Dan kalau misalnya sekolah SMA itu tidak lebih menguntungkan dibandingkan sekolah vokasi di mana mereka di support minat bakatnya, ya mungkin kita bisa lihat ke situ. Instead of SMA ya sekolah vokasi di mana anak-anaknya dilihat minat bakatnya, sudah fokus ke satu jenis pekerjaan misalnya, di support di situ 3 tahun, setelah lulus mereka siap kerja. Baik Ibu, baik terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Oke, mungkin karena waktunya sudah tinggal sedikit, saya boleh meminta closing statement nggak dari Bapak Ren? Ya. Untuk closing statementnya, aku kasih lihat video dulu ya Bu. Ada satu video yang aku mau kasih lihat di sini. Harapan aku dari sharing kita hari ini adalah moving forward kita bisa melihat autisme melalui lens yang positif. Bahwa teman-teman kita juga mampu loh. Dan mungkin udah saatnya kita berbicara dan melihat mereka dari lens yang itu. Ini ada satu video yang aku mau kasih lihat. Inilah contoh melihat anak-anak dengan autism dari strength based approach ya. Nanti setelah kita kasih lihat videonya, aku kasih closing statementnya. I am Esther and this is my ability. I am Aaron is my ability.
sebagai penutup aku mau bilang, setiap dari kita tuh punya ability-nya masing-masing loh. Setiap dari kita juga ada hal-hal yang mungkin kita perlu support, tapi mungkin kita nggak perlu lihat dari sisi itu lagi. Mungkin ketika kita bicara mengenai autism, kita juga melihat dari sisi kemampuannya. We can see their ability and not what we call disability anymore. Dan ketika kita bisa bicara melalui segi kemampuannya, strength-based approach, kita juga bisa membuat lingkungan yang lebih ramah untuk teman-teman kita dengan autisme. Sebagai penutup, saya kasih satu cerita ini. Cerita fiktif, tapi ada moralnya. Ada satu anak main di pantai. Terus pantai ini banyak sekali bintang lautnya, dan anak ini intinya ngelempar satu bintang laut, after satu bintang laut, balik ke laut. Terus ada kakek-kakek ngeliat kayak, ini anak ngapain sih? Akhirnya dideketin, terus kakeknya nanya, kamu ngapain? Terus anak ini bilang, saya lagi selamatin bintang lautnya, saya balikin ke laut. Terus kakeknya bilang, di sini ada jutaan bintang laut, kamu itu nggak akan bikin perbedaan apa-apa. Terus anaknya ngambil satu bintang laut lagi, balikin. Terus dia bilang, well, I made a difference to that one. Saya bikin perubahan ke yang itu at least. Jadi jangan gampangin peranan yang kita bisa mainkan di sini. Mungkin satu conversation ke satu orang, efeknya bisa banyak sekali Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. So, dari hari ini semoga kita bisa belajar bahwa di peranan kita masing-masing, kita bisa jadi agent of change untuk mulai mengubah stigma mengenai anak-anak autism. Terima kasih banyak sekali lagi untuk Spekix yang udah kasih saya kesempatan ini. Makasih banyak juga untuk Mbak Laras. Ibu Bapak, ini aku tahu aku base-nya di Melbourne, Australia, tapi aku ada kartu nama. Jadi monggo nanti kalau misalnya mau keep contact with me setelah acara, silakan ambil kartu namanya dan just contact me kalau ada apa-apa. Makasih banyak. Baik, menarik sekali, luar biasa benar-benar sharing hari ini buat kita lebih mengerti lagi tentang stigma dan bagaimana sih cara kita mulai dari diri sendiri mengubah stigma tersebut. Sebelum saya tutup sesi hari ini, saya akan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ren Wenas yang sudah memberikan. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah hadir dalam sesi hari ini dari awal sampai akhir. Dan saya ingin mengingatkan kalau ada merchandise booth di Spekix, dan mungkin kalau ada yang tertarik bisa ke booth Spekix atau melihat booth yang kalau masih buka gitu ya, kira-kira melihat ada teman-teman yang buka barista, buka kafe tapi dia Down syndrome, dan mungkin bisa dilihat ya Bu dan Bapak. Oke. Selesai sesi pada sore hari ini. Saya Larstina Awardi sebagai moderator di Ruang Murai mengucapkan terima kasih banyak dan pamit undur diri. Selamat sore semuanya.